Duan Mulongdou berdiri di platform tinggi, menatap murid-murid yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Dan kemudian, suara agung terdengar di telinga semua orang antara langit dan bumi. Sebagai murid Sekte Abadi, kalian semua tahu bahaya dan kekejaman dari medan perang berburu. Ini bukan tempat percobaan. Begitu kamu masuk, kamu akan berada dalam bahaya jika kamu secara tidak sengaja jatuh ke dalam bahaya. Di bidang perburuan, kecuali bahaya di sana, bahaya terbesar datang dari Sekte Abadi lainnya. Satu-satunya hal yang dapat Anda percayai adalah magang musim gugur Anda sendiri. Mendengarkan kata-kata Duan Mulongdou, ekspresi wajah banyak murid menjadi sangat serius, bahkan jika mereka tidak berpartisipasi dalam berburu di medan perang, tetapi mereka telah mendengar tentang bahayanya. Namun, lebih dari 300 murid elit di garis depan tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Sebagai kumpulan disiplin paling elit dari Sekte Abadi Yuan Surgawi, mereka memikul tanggung jawab besar sambil menikmati sumber daya yang besar. Medan perburuan memang berbahaya, tetapi mereka tidak akan pernah mundur karena masih ada ratusan kakak dan adik senior yang menunggu sekte untuk membalaskan dendam mereka dan membawa mereka pulang. Melihat jalan tatapan tegas di bawah, Duan Mulongdou menghela nafas dalam hatinya. Wajahnya menjadi bermartabat, dan Sen berkata, "Saya tidak ingin banyak bicara. Saya hanya berharap ketika Anda pergi, berapa banyak orang yang Anda datangi. Kembali dengan hanya beberapa orang. Itu hasil yang paling memuaskan dari Sekte Abadi Yuan Surgawi kita." Selama medan perang berburu ini, Duan Mu Dongfeng adalah komandannya. Mo Yichen dan Qin Yichen ada di sana untuk membantu. Saya harap kalian semua akan membawa rekan-rekan magang ini kembali utuh. Mata Duan Mulongdou memandang ke arah 3 orang paling cerdas di depan, Sen Chan. Ya. Duan Mu Dongfeng memiliki ekspresi serius dan menjawab bergandengan tangan. Di sisi lain, Qin Yichen dan Mo Yanchen saling memandang, dan mereka juga mengangguk ringan. Tetapi mereka berdua tahu bahwa tugas ini hampir mustahil untuk diselesaikan. Betapa berbahayanya tempat berburu. Dan mereka tidak hanya harus menemukan sumber daya di lingkungan itu. Mereka lebih mungkin menghadapi ancaman dari Sekte Abadi Sen Xiao. Tanpa kerugian, saya khawatir bahkan Dewa Emas pun dapat berlindung secara langsung. Itu tidak bisa dijaga. Namun, karena keduanya telah berjanji, mereka telah memutuskan di dalam hati mereka untuk melindungi sesama magang dengan upaya terbaik mereka. Dan pada saat yang sama, untuk membalaskan dendam saudara laki-laki dan perempuan senior yang telah menjadi andit. Wakil Sekte Wei Jiang akan membawamu ke kota Zanji kali ini. Namun, setelah Anda mencapai kota Zanji, Anda hanya dapat mengandalkan diri sendiri. Saya ingin tahu apakah Anda siap? Suara Duan Mulongdou terdengar pelan. Di alun-alun, lebih dari 300 murid memiliki mata yang sangat tegas. Tak satu pun dari mereka memiliki niat untuk tersentak. Mereka bekerja sangat keras begitu lama untuk tidak hanya menumbuhkan nama Sekte Abadi Yuan Surgawi, tetapi juga untuk membalaskan dendam rekan magang yang sudah mati. Tanda seru. Tanda seru. Melihat pemandangan ini, wajah Duan Mulongdou juga menampakkan senyum pahit. Lalu hatinya menghela nafas dan berkata, "Sekarang kamu sudah siap, ayo pergi. Sekte ke atas dan ke bawah, menunggumu untuk menang." Kata-kata itu jatuh. Wei Jiang mengangguk berat, dan kemudian lengannya melambai. Dan Sen berteriak, "Pergilah." Mendengar ini, 3 orang Qin Yichen saling memandang dan segera menarik napas dalam-dalam, saat Wei Jiang melayang ke udara. Sua. Hai. Di belakang 3 orang, lebih dari 300 murid elit Sekte Surgawi Yuan Abadi, seperti Ni Yuntian dan Li Yang, juga terbang dan mengikuti mereka dengan rapi. Kemudian, semua orang menutupi pegunungan dan dataran di bawah. Siluet, menangkupkan satu kepalan tangan di tangan lainnya. Pergi. Melihat wajah Zhang Jianyi, Wei Jiang menghela nafas dan tubuhnya keluar. Di belakangnya, Qin Yichen dan yang lainnya juga dengan cepat naik ke langit. Kakak senior, tolong puji reputasi Sekte Abadi Yuan Surgawi saya. Dengan gerakan beberapa ratus siluet, murid yang padat di bawah juga menangkupkan satu kepalan tangan ke langit, dan kemudian, terdengar suara minuman keras. Pada saat ini, Sekte Abadi Yuan Surgawi sedang mendidih. Tolong kakak senior, jadikan Sekte Abadi Yuan Surgawi saya terkenal. Suara teriakan, berguling, sedikit mengguncang langit, dan pada saat yang sama membuat darah di dalam tubuh tiba-tiba mendidih. Mendengarkan raungan di belakangnya, Rao adalah Qin Yichen. Dia memiliki dorongan berdarah. Di sisi Sekte Disiplin Elit, wajahnya penuh dengan niat bertarung yang mengerikan. Selanjutnya terserah kamu. Kuharap kamu bisa pulang dengan selamat. Melihat siluet itu pergi, telapak tangan di jubah lengan Duan Mulongdou mau tidak mau mengepal perlahan. Akhirnya, dia menghela napas dan berbisik. Di medan perang berburu terakhir, murid Sekte Abadi Yuan Surgawi kehilangan semua kerugiannya. Kerugian besar membuat Sekte Abadi Yuan Surgawi kesal dan marah, tetapi mereka hanya bisa meratap sendirian. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi saat ini. Di langit, Qin Yichen 3 orang terbang di depan beberapa ratus murid, dan Wei Jiang di depan mereka berbisik kepada mereka dan mengatakan skala murid Sekte Abadi. Wakil Guru Sekte,
berapa banyak murid yang dikirim Sekte Abadi Shen Xiao? Qin Yichen bertanya dengan lembut. Biasanya sekitar 500-700. Wei Jiang mengerang sedikit dan menjawab. Banyak. Mendengar ini, Qin Yichen sedikit mengernyit. Awalnya, dia berpikir bahwa 300 atau lebih Sekte Abadi di belakangnya adalah murid yang sangat kuat. Tidak menyangka bahwa para murid yang dikirim oleh Immortal Sect of God Xiao melampaui mereka. Dan bahkan sebanyak 2 kali lipat. Dapat dilihat bahwa kekuatan Sekte Abadi Shen Xiao memang jauh lebih kuat dari Sekte Abadi Yuan Surgawi. Ayo pergi ke Battle City sekarang, di mana Sekte Abadi Utama bertemu dengan pasukan yang mulia. Dan segera Anda akan dapat bertemu dengan tim Sekte Abadi lainnya di sana. Selain itu, selain Sekte Abadi Utama, kekuatan yang berada di bawah kendali mereka tidak boleh diremehkan. Kekuatan kuat yang tampaknya melekat pada Sekte Abadi Utama selalu bisa melotot seperti harimau yang mengawasi mangsanya ke Sekte Abadi. Jika diberi kesempatan, mereka tidak akan keberatan jatuh ke dalam lubang dan mengambil kesempatan untuk menekan Sekte Abadi untuk mendapatkan prestise dan menggantikan diri mereka sendiri. Medan berburu adalah kontes paling puncak dari generasi muda di benua Sekte Abadi. Begitu medan perang perburuan dibuka, situasi di dalam pasti akan sangat kacau. Mendengarkan kata-kata Wei Jiang, Qin Yichen juga mengangguk ringan. Medan perang berburu pada dasarnya berbahaya. Selain menghadapi bahaya di sana, Sekte Abadi Utama dan mereka yang memiliki kekuatan kuat sangat berbahaya. Mengetahui kekacauan seperti apa yang akan terjadi setelah memasukinya. Sekte Abadi Shen Xiao, Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, berbisik di mulutnya. Matanya berangsur-angsur menjadi lebih tajam. Sejak peristiwa Sekte Abadi Shen Xiao belum menyerah padanya. Dan untuk menghadapi dirinya sendiri, Sekte Abadi Shen Xiao telah membuat Wei Jiang bersemangat untuk menjanjikan pesta berburu dan pestanya. Aku akan memberitahumu, ingat konsekuensiku, Qin Yichen bergumam di dalam hatinya, dan desahan sesak menutupi wajahnya. Sekte Abadi Shen Xiao melakukan terlalu banyak untuk merebut pujian dari Compound dan Gu Suyi mengabaikan wajah abadi dan memfitnahnya. Bahkan, dia hanya khawatir dia akan menghancurkan rencananya, dan dia tidak ragu untuk menarik seluruh sekte surgawi immortal. Meskipun Qin Yichen tidak suka memprovokasi orang lain, dia akan memotong telapak tangannya selama dia memiliki kemampuan.